Hari ini saya akan menambahkan satu materi tentang tinjauan pustaka. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, struktur penulisan karya ilmiah itu kan secara garis besar terdiri dari seperti ini. Ada pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan, kemudian simpulan dan saran, kemudian juga ada daftar pustaka. Nah, kemudian hari ini kita akan bahas yang nomor 2, yaitu landasan teori. Ya. Landasan teori atau yang biasa disebut tinjauan pustaka atau juga kadang disebut sebagai studi pustaka. Nah, apa itu tinjauan pustaka? Nah, tinjauan pustaka adalah ringkasan komprehensif dari suatu konsep, pengertian, teori, atau penelitian-penelitian yang terkait dengan topik dari karya ilmiah yang Anda buat. Nah, makanya di bagian tinjauan pustaka ini, nanti biasanya Anda akan bicara tentang istilah-istilah dan pengertian-pengertian. Kemudian Anda akan bicara tentang teori-teori. Nah, Anda juga akan bicara tentang penelitian-penelitian yang pernah dibuat oleh orang terdahulu. Terkait apa? Terkait dengan penelitian yang Anda buat, gitu. Nah, pustaka itu bisa bersumber dari banyak hal. Bisa dari artikel ilmiah lain seperti jurnal, proceeding, buku, skripsi, tesis, dan sumber-sumber lain, bisa cetak, bisa elektronik, yang relevan dengan bidang penelitiannya. Nah, buku itu apa? Buku tentu saja buku-buku ilmiah ya. Buku-buku ilmiah yang terkait dengan topik yang Anda buat. Jangan buku novel atau buku komik, ya pasti tidak terkait. Nah, buku yang dimaksud di sini adalah buku-buku ilmiah, misalnya buku teks, ya, terkait dengan topik-topik dari penelitian yang Anda buat. Jurnal ilmiah itu apa? Jurnal ilmiah itu adalah seperti majalah ilmiah, ya, bukan seperti majalah populer. Kalau majalah populer itu misalnya majalah apa? Hai, majalah Tempo, nah itu majalah populer. Tapi kalau jurnal ilmiah itu adalah majalah yang isinya artikel-artikel ilmiah. Nah, biasanya orang membaca jurnal ilmiah ini males gitu ya. Bukan seperti membaca majalah-majalah yang populer, yang isinya bahasanya gaul, yang isinya cetakannya warna-warni macam-macam. Tapi kalau jurnal ilmiah ini kan memang isinya dia kumpulan dari artikel-artikel ilmiah. Di UKSW, di FTI punya jurnal yang namanya jurnal IT. Nah, covernya seperti ini. Mungkin Anda juga pernah lihat. Nah, itu isinya kan di dalamnya artikel-artikel, hasil penelitian dosen, hasil penelitian mahasiswa, begitu. Nah, proceeding itu apa? Nah, proceeding itu buku yang isinya adalah kumpulan artikel-artikel yang disampaikan dalam sebuah seminar nasional misalnya, atau seminar internasional. Itu proceeding. Jadi kalau ada seminar internasional misalkan, atau conference atau konferensi, itu biasanya kan pemakalahnya menyampaikan hasil-hasil penelitian yang dia lakukan. Nah, kumpulan dari makalah-makalah atau paper-paper yang dipresentasikan di seminar itu dikumpulkan dalam satu buku yang namanya proceeding. Nah, jadi Anda harus tahu istilah-istilah ini ya. Ada buku, ada jurnal ilmiah, ada proceeding, kemudian bisa juga skripsi, tesis, disertasi, ini juga boleh sebagai tinjauan pustaka. Skripsinya kakak-kakak kelas Anda, misalnya. Nah, ini penting. Kalau misalnya Anda nanti mau membuat tugas akhir, misalnya tentang satu topik tertentu, maka Anda lebih baik sebelumnya melihat-lihat dulu, atau mencari-cari dulu topik-topik yang mirip dengan topik Anda yang pernah dibuat oleh orang sebelumnya. Mungkin oleh kakak kelas Anda. Oh, dulu ini saya mau membuat misalnya smart home, sistem rumah cerdas misalnya. Dulu sudah pernah ada yang buat belum ya? Oh, ternyata kakak kelas tahun 2018 pernah ada yang buat. Maka Anda ambil, Anda baca-baca, lalu Anda bisa gunakan dia sebagai daftar pustaka, sebagai tinjauan pustaka gitu. Ya, itu penting sekali karena Anda jadi tahu, oh ternyata orang sudah pernah buat seperti ini. Nah, masalahnya Anda harus menunjukkan bahwa punya Anda beda dengan yang sudah pernah dibuat. Nah, itu penting. Maka Anda akan tahu
posisi dari riset Anda ini dibandingkan dengan riset-riset yang sudah pernah ada sebelumnya. Itu. Nah, namanya pustaka itu tidak harus berupa paper atau berupa kertas, ya, tapi juga bisa berupa digital. Pustaka yang dimaksud pustaka itu juga bisa pustaka digital. Misalnya di dalam CD atau bahkan tidak harus digital. Misalnya gini, prasasti itu juga bisa dikatakan termasuk pustaka, loh. Ya, karena dia juga tulisan bisa dikategorikan sebagai peneliti zaman dulu, walaupun nulisnya lewat batu, gitu. Itu juga bisa dikategorikan pustaka. Atau nulisnya lewat daun lontar, itu juga bisa dikategorikan pustaka, gitu. Ya, jadi yang namanya pustaka tidak hanya yang berupa paper, buku, jurnal, proceeding, ataupun lembar-lembar kertas skripsi dan sebagainya, tapi juga yang berupa digital. Ya, CD, kaset mungkin, atau rekaman pidato Bung Karno tahun berapa masih ada, gitu, itu juga bisa dikatakan sebagai pustaka, tapi pustaka elektronik namanya. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian, mengapa studi pustaka ini penting? Ya, studi pustaka ini penting karena yang pertama menemukan teori-teori yang mendasari tema yang akan diteliti. Tadi saya katakan, kalau tema Anda misalnya tentang mengembangkan sistem informasi geografis berbasis mobile misalnya gitu ya, maka Anda harus cari teori-teori dulu. Sistem informasi itu apa? Sistem informasi geografis itu apa? Yang masuk kategori mobile itu seperti apa? Ini teori-teorinya dicari dulu supaya yang Anda buat ini benar. Jangan sampai Anda membuat sesuatu tetapi nggak ngerti yang Anda buat karena nggak ngerti teori-teorinya. Kemudian memperoleh informasi penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, itu saya katakan tadi, Anda harus tahu penelitian-penelitian yang sudah pernah orang buat supaya Anda tahu apa bedanya yang Anda buat ini dengan yang orang lain sudah pernah buat. Gitu. Jangan sampai sama. Oh, kalau sama berarti Anda bisa dituduh jiplak gitu kan. Wong dulu sudah pernah buat dan ternyata sama persis misalnya. Nah, dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Gitu. Nah, ciri-ciri data pustaka. Yang pertama, kalau kita studi pustaka, itu kan kita berhadapan dengan buku, gitu ya. Kita kan mempelajari tulisan, mempelajari angka dari tulisan-tulisan yang sudah pernah orang buat sebelumnya. Dan kita tidak berhadapan dengan pengetahuan langsung dari lapangan, jelas. Misalnya kita pengen mempelajari tentang produksi padi di Kabupaten Boyolali, misalnya. Apakah Anda harus datang ke Boyolali, kemudian ngitung sendiri produksinya di sana, dilihat gudangnya, dihitung dan sebagainya? Kan enggak. Anda cukup nyari data statistik pertanian Kabupaten Boyolali yang mungkin dikeluarkan oleh BPS misalnya. Nah, Anda tinggal lihat-lihat, oh ternyata pertanian di Kabupaten Boyolali itu dari tahun sekian sampai tahun sekian pertumbuhannya seperti ini. Kita nggak ngecek sendiri ke lapangan kan, artinya dengan studi pustaka tentu mempermudah kita, sehingga kita tidak harus turun ke lapangan, tapi kita cukup membaca, mempelajari teks-teks atau angka-angka yang pernah dibuat oleh peneliti sebelumnya. Kemudian data pustaka bersifat siap pakai. Kalau data-data yang sudah dibukukan itu kan biasanya sudah diolah, maka dikatakan data yang siap pakai. Nah, yang ketiga, data pustaka ini disebut sebagai sumber sekunder. Jadi bukan data orisinil dari tangan pertama di lapangan. Nah, ini tadi hampir sama dengan yang pertama sebenarnya. Nah, yang terakhir, kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya gini, kalau misalnya Anda mau mempelajari objek wisata di Papua gitu ya, Anda tidak harus datang ke Papua gitu. Tapi cukup melihat pustaka. Di sana ada foto-foto, di sana ada mungkin grafik pengunjungnya gitu ya. Nah,
Artinya tidak dibatasi oleh ruang kan. Demikian juga waktu. Kita mau melihat produksi padi di Boyolali 10 tahun yang lalu. Nah, bisa aja. Makanya tidak ada batas ruang dan waktu karena semuanya sudah ditulis dan dicatat begitu. Itu ciri-ciri data pustaka. Oke, tentang pustaka elektronik tadi sudah saya sampaikan di depan ya sebenarnya ya. Karena banyak yang menganggap bahwa riset perpustakaan itu identik dengan buku-buku. Anggapan ini tidak salah. Hanya memang selain buku ada naskah kuno, kemudian elektronik, bahan-bahan non-cetak lainnya. Tadi saya katakan bahkan prasasti pun bisa dikategorikan sebagai pustaka karena di dalamnya ada tulisan-tulisan yang dibuat oleh orang-orang di masa lampau gitu. Nah mereka mau nulis belum ada buku ya gimana ya, nulisnya di lontar, di prasasti seperti itu. Jadi perpustakaan yang dimaksud, studi pustaka yang dimaksud juga bisa berupa karya non cetak, misalnya kaset, video, mikrofilm, mikrofis, disket, pita magnetik dan sebagainya. Ya, jadi jangan beranggapan bahwa pustaka itu hanya kertas gitu. Nah, ini penting sekarang, ini bagian penting yang mungkin ke depan akan jadi tugas Anda, tapi sekarang belum ya. Ada istilah kutipan dan daftar pustaka. Gitu. Kutipan itu artinya apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan kita sendiri. Itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi menurut istilah itu atau pengertian itu berarti kita dapat melakukan parafrase. Nah, parafrase itu apa? Parafrase itu menulis ulang. Menulis ulang terhadap bahan bacaan dan pustaka yang telah dibaca. Jadi gini, kalau Anda mengutip suatu istilah dari sebuah buku gitu ya, dan Anda tulis di karya ilmiah Anda, itu Anda bisa melakukan yang namanya parafrase. Jadi tidak sekedar mencomot, mengcopy, kemudian paste di dalam karya ilmiah kita, tapi kita tulis ulang. Nah, nulis ulang itu kan boleh tidak sama persis dengan yang sebelumnya. Gitu. Tahu maksudnya ya? Jadi misalnya semula bentuknya pasif, lalu Anda tulis dalam bentuk aktif, bisa juga. Atau semula bentuk aktif, Anda tulis dalam bentuk pasif, itu sudah parafrase. Misalnya, Bapak sedang menonton film misalnya Ipin dan Upin misalnya ya. Anda bisa tulis film Ipin dan Upin saat ini sedang ditonton oleh Bapak. Nah, misalnya kan gitu. Itu kan sama sebenarnya, tapi Anda parafrase, Anda tulis ulang. Sehingga ketika disimilarity oleh Turnitin tidak terdeteksi. Nah, caranya seperti itu ya. Nah, gitu. Nah, ini penting yang nomor 3, bahan bacaan atau pustaka yang digunakan harus disebutkan yaitu dengan dikutip dan dituliskan dalam daftar pustaka. Ini saya berikan contoh langsung aja. Maksudnya gini, ini contoh kutipan. Jadi kalau bab tinjuan pustaka, ya, ini kan tinjuan pustaka ya, itu pasti nanti di dalamnya akan ada kutipan-kutipan. Contohnya seperti ini. Yang saya kuning-kuning ini, Arman ini ya. Ini artinya bahwa kalimat yang berada di sebelum tulisan Arman ini adalah kutipan dari tulisannya Arman. Gitu ya. Nah, contohnya seperti ini juga. Ada Peleton 1992. Artinya, alinea yang ada di sini itu mengutip dari buku karyanya Peleton tahun 92. Nah, lalu apa Arman sama Peleton ini? Nah, itu nanti penjelasannya ditulis di yang namanya daftar pustaka gitu. Makanya ada yang sebelah kiri ini adalah kutipan namanya, Arman 2004, Peleton 1992, ini namanya kutipan. Yang ada di sebelah kanan ini namanya adalah daftar pustaka. Nah, di dalam tinjuan pustaka pasti akan ada kutipan seperti ini. Karena namanya tinjuan pustaka itu kan kita mempelajari pustaka-pustaka yang ada. Sehingga Anda harus jujur
menyebutkan kalau memang ada istilah-istilah yang Anda kutip dari karya orang lain, dituliskan atau dituliskan kutipannya. Tetapi biasanya yang ditulis hanya nama akhir saja. Misalkan Teguh Wahyono gitu ya, tuliskan Wahyono tahun 2010 misalnya gitu. Kalau ini kan namanya Johan Arman, Johan Arman, tetapi kalau di daftar pustaka memang dibalik. Nama belakang ditulis di depan, nama depan ditulis belakang. Ini juga namanya Mahamaya Pelton misalnya. Tapi kalau di daftar pustaka dibalik gitu. Nah, makanya nama belakangnya ditulis beserta tahun terbitnya. Yang ini adalah judul bukunya misalnya. Nah, ini adalah penerbit bukunya dan ada tahun diterbitkannya gitu. Nah, ini juga ini nama penulisnya, ini tahun, kemudian ini judul tulisannya gitu ya. Nah, dia bukan dari buku, ternyata dia dari jurnal, Journal of Information Technology misalnya. Volume 5 nomor 3 halaman 201-210. Nah, ini seperti ini. Ini yang dimaksud kutipan dan daftar pustaka.